Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang Syekh Hasan Al-Basri dan Bahrom, serta bagaimana kita melunakkan hati untuk menerima petuah. Diceritakan dari Syekh Hasan Al-Basri bahwa pada suatu hari beliau melihat Bahrom sedang menggali beberapa kuburan. Pada galian pertama, ia mengambil kepala tengkorak sang mayat, lalu ditusukkanlah sebuah tongkat ke lubang telinga kepala tengkorak tersebut. Lalu tongkat itu tembus dari lubang telinga kanan sampai ke telinga kiri. Kemudian ia pun membuangnya. Pada galian yang kedua, sama dengan galian yang pertama, namun kali ini tongkat yang ditusukkan tidak tembus sama sekali ke telinga kepala tengkorak. Lagi-lagi ia pun membuangnya. Begitu pula pada galian yang ketiga. Akan tetapi kali ini sangatlah berbeda dengan galian pertama dan kedua. Tongkat yang ia tusukkan berhenti pada tempat otak kepala tengkorak tersebut. Lalu ia pun menciumnya serta menguburkannya kembali. Syekh Hasan Al-Basri terheran-heran melihat tingkah laku Bahrom. Beliau pun bertanya kepada Bahrom tentang apa yang telah dilakukannya. Bahrom pun menjawab pertanyaan beliau. Yang pertama, tongkat yang saya tusukkan kemudian tembus dari telinga kanan sampai ke telinga kiri adalah milik mayat yang selama hidupnya selalu mendengarkan nasihat dan perkataan hak. Ia mendengarkannya dari telinga kanan tapi dikeluarkan melalui telinga kiri tanpa berpikir sama sekali, sehingga semasa hidupnya ia tidak pernah melakukan kebaikan. Maka dari itu aku membuangnya. Yang kedua, tongkat yang tidak tembus sama sekali ketika saya tusuk ke lubang telinga kepala tersebut, yaitu milik mayat yang selama hidupnya tidak pernah mendengarkan nasihat dan perkataan yang hak. Malah ia menyibukkan dirinya dengan menuruti hawa nafsunya, sehingga semasa hidupnya ia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Karena itulah aku membuangnya. Sedangkan yang ketiga, tongkat yang menancap pada tempat otak kepala tengkorak, yaitu milik mayat yang selama hidupnya selalu mendengarkan nasihat dan perkataan yang hak, dan ia pun mengamalkannya. Dan amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu aku menciumnya dan menguburkannya kembali. Itulah sedikit cerita tentang Bahrom dan Syekh Hasan Al-Basri. Kesimpulannya adalah, jika orang menasehatimu, maka dengarkanlah. Setelah itu masukkan ke dalam otak dan kelolalah dengan benar, dan jadikan nasihat sebagai petuah baik untuk kehidupanmu. Nasihat adalah sebuah pelajaran, anjuran, peringatan, dan teguran untuk mencapai arah kebaikan. Orang lain sangat membutuhkan nasihat, karena tidak semua orang selalu benar dalam menghadapi kehidupannya. Dalam penerimaan sebuah nasihat, ada perbedaan bagi orang berhati keras dan orang berhati lembut. Orang berhati keras sangat sukar menerima nasihat. Jangankan melakukannya, mendengar orang bernasihat saja sudah terasa pahit di telinganya, seakan-akan ada empedu meleleh di dalamnya. Ketika seseorang bernasihat, ia akan merasa disakiti dan akan sulit menerimanya, sehingga sahabat pun akan dianggap musuh olehnya. Lain halnya dengan orang berhati lembut, ia akan sangat senang dinasehati, tidak hanya mendengarkan lalu masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Ia akan mengelolanya, sehingga nasihat yang diberikan orang lain sangat bermanfaat baginya. Berikut 3 tips agar hati lunak dan mudah menerima nasihat.
Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan melakukan kegiatan positif seperti hadir dalam majelis ilmu, zikir, dan aktif dalam beribadah. Dan yang kedua, selalu mengingat kematian. Ada seorang wanita datang kepada istri Rasulullah SAW, yaitu kepada Sayyidah Aisyah. Seraya mengadukan hatinya yang mengeras. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan saran agar selalu ingat kematian. Petuah beliau pun terbukti. Di kemudian hari, wanita yang kemarin datang mengeluh itu datang lagi sembari berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah atas sarannya. Dan yang ketiga, menyaksikan orang sakaratul maut, mengamatinya saat detik-detik nyawa dicabut dan melihatnya terbaring kaku dan akan bangkit dengan amal-amalnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagialah untuk Allah semata.